sungguhlah baginda Nabi Yuna Muhammad manusia yang paling romantis terhadap istri dan keluarganya. Sungguhlah baginda Nabi Yuna Muhammad tiada tara dan tiada orang yang bisa menyamai di dalam keromantisan junjungan besar kita Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini dikatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza khala binisaihi aliyanan nasi wa akraman nasi dohakan basaman. Yang dimana baginda Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau sudah masuk ke dalam kamar atau rumahnya dan berduaan dengan istrinya, apa yang dilakukan oleh Nabi? Aliyanan nas, paling lembutnya manusia, lembut sama istrinya, harmonis sama istrinya. Wa akraman nasi dohakan basaman, dan yang paling indah apabila Rasulullah tertawa dan apabila Rasulullah tersenyum, menunjukkan keromantisan yang begitu sempurna, contoh yang begitu hebat bagi kita yang sudah berumah tangga, bukan yang memiliki tangga. Bagi yang sudah berumah tangga beruntung buat Anda, tapi yang masih memiliki tangga sahaja kurang beruntung. Makanya para jomblo buruan, jangan sampai kehabisan waktu, terlambat, dunia cemberut, akhirat cembetut. Itu buat para jomblo. Dan pula dikatakan di dalam sejarah, di dalam kitab Syama'il Al-Muhammadiyah yang dikarang oleh Imam Nabhani, wa kana sallallahu alaihi wasallam min afkahin nas, yang dikatakan oleh Imam Al-Munawi ay min amzahihim idza khala binahwi ahlihi, yang dimana baginda Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam paling romantisnya seorang suami kepada istrinya dan seorang ayah kepada anak-anaknya. Dan Rasulullah kalau sudah berkumpul dengan istri dan anak-anaknya paling banyak bercandanya. Makanya buat para suami ya, jangan ngadepin istri terlalu serius pendek umur. Paham gak? Ini buat para suami, ini saya nasehatin, jangan terlalu nanggepin bini terlalu serius, takutnya pendek umur. Bagaimana cara menanggapi para suami kepada istrinya? Penuh dengan senyum dan tawa. Bini minta duit, lu nyengir aja. Bini ngadat, lu nyengir. Bini begini, lu nyengir aja. Kenapa? Bentar lagi capek tidur, lu bebas. Benar apa tidak? Benar apa tidak? Dakhala binisaihi wa ahlihi, apabila Nabi Muhammad berkumpul dengan keluarganya sebagai suami, paling romantisnya suami. Tak kala berkumpul dengan anak-anaknya sebagai ayah, paling romantisnya seorang ayah. Tidak ada dua, tidak ada tara. Lalu sungguh bodoh mereka, umat Islam, muslimin, muslimah, yang lahir dari seorang ibu muslimah, ayahnya muslim. Kau lahir di lingkungan muslimin, muslimah, bahkan kau lahir di negeri yang hitungan jumlah musliminnya paling banyak, lalu Anda berkiblat dan mengikuti di dalam keromantisan kepada mereka orang-orang bule atau kepada mereka orang-orang Yahudi, sungguh bahlul Anda. Sedangkan Allah sudah kirim kepada kita manusia yang begitu hebat, manusia yang begitu luar biasa, cintanya tiada dua kepada kita selaku umatnya walaupun kita pendosa. Sampai di dalam keromantisan dengan keluarganya dicontohkan kepada kita bagaimana cara Anda menuaikan rasa romantis, rasa cinta kepada keluarga-keluarga Anda, kepada istri dan anak Anda. Itulah junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka buat laki-laki jangan mentang laki-laki, nih gue laki-laki.
Dan buat para perempuan, jangan mentang perempuan cerewetnya nggak ada henti, semuanya menyebabkan pendek umur. Perempuan terlalu cerewet, pendek umur. Kenapa? Karena uratnya ketarik putus. Laki-laki terlalu egois, gengsi, saya laki-laki tegangan tinggi alias darah tinggi, stroke, mati juga para hadirin ya. Maka hadapi mereka dengan romantis, dengan tabassum, ya, dengan canda, dengan tawa. Itu yang diinginkan oleh keluarga kita. Shallu ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beb, bagaimana dengan istri anak tetangga? Lu tanya sama orang lain, jangan tanya sama gue. Bini tetangga lu tanya sama gue, ini bini lu maksud gue. Kalau bini tetangga gue nggak tahu, lu cari aja sama yang lain. Wa kana sallallahu alaihi wasallam katsiran ma yuqabbilu urfa ibnatihi Fatimah Az-Zahra. Lihat bagaimana romantisnya Rasulullah terhadapnya Fatimah Az-Zahra. Kenapa hanya Fatimah? Karena semua anak-anaknya meninggal sebelum meninggalnya baginda Nabi Muhammad. Cuma ada satu anak baginda Nabi Muhammad yang umurnya panjang meninggal setelah Nabi Muhammad meninggal, yaitu Fatimah Az-Zahra. Yang dimana adat istiadat kebiasaan Nabi, romantisnya Nabi terhadap anak-anaknya, salah satunya Fatimah Az-Zahra, apabila Rasulullah sudah pulang dari peperangan atau Rasulullah sudah pulang dari tempat manapun, sebelum mengetuk pintu rumah istrinya, pertama kali yang diketuk rumah anaknya Fatimah Az-Zahra. Itu pertama kali yang diketuk. Apabila dibuka oleh Fatimah Az-Zahra, langsung diambil kepalanya dan dikecup ubun-ubunnya. Itulah kebiasaan junjungan besar kita Nabi Muhammad, bagaimana romantisnya terhadap anak-anaknya. Allah, luar biasa. Dalam sisi mana engkau akan menemukan Rasulullah tidak sempurna? Dalam sisi mana engkau akan menemukan bahwa engkau berani berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan sang idola? Dari jihad mana Anda akan membantah? Inilah contoh yang paling fakta, contoh yang paling benar, yang apabila kau ikuti sudah pasti dampaknya baik. Kalau kau mencontoh kepada orang lain 50-50, setengah-setengah alias gurem, gak jelas. Sallallahu alaihi wasallam, luar biasa. Masya Allah. Hakada. Itulah bagaimana keindahan romantisnya baginda Nabi Muhammad. Sampai wa kanat Aisyah radhiyallahu taala anha taqul kuntu idza hawaitu syai'an taba'ani sallallahu alaihi wasallam alaih wa kuntu idza syaribtu minal ina akhadahu fawada'ahu famahu ala mawdi'i fami wa syaribah. Yang dimana Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha menceritakan bagaimana romantisnya junjungan besar kita Nabi Muhammad. Apabila kata Sayyidatuna Aisyah ridho, aku meminum dengan salah satu gelas, setelah aku meminum maka gelas yang bekas aku minum diambil oleh Rasulullah, dan Rasulullah mencari di mana mulutku, di lingkaran gelas tersebut, di mana mulutku minum, disitulah Rasulullah meminum di tempat mulutku meminum. Sallallahu alaihi wasallam. Keromantisan yang begitu luar biasa, kekeluargaan yang begitu hebat, yang begitu mulia, yang begitu agung. Sampai Rasulullah apabila minum, mencari bekas minumnya Sayyidatuna Aisyah, di bekas atau di tempat minum tersebutlah Rasulullah minum sallallahu alaihi wasallam. Sampai wa kana yanhashu fadlati minal lahmil ladhi alal admi. Apabila aku memakan satu daging, setelah aku makan daging tersebut, lalu aku taruh tulang daripada daging tersebut, diambil oleh baginda Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad memakan sisaan daging yang sudah atau bekas dimakan oleh istrinya Sayyidatuna Aisyah ridho. Luar biasa.
Apalah arti Romeo dan Juliet? Apalah artinya si Eneng sama si Ujang? Percintaan belaka, dusta, dongeng, komik, biar laku dijual. Apa artinya? Ini fakta ayuhal ikhwan. Ini bukan dusta ayuhal ikhwan. Ini tata cara, tata krama yang dicontohkan oleh baginda Nabiyyuna al-Mustafa. Selain engkau mengenal bagaimana gagahnya baginda Nabiyyuna Muhammad, selain engkau mengenal yang dikatakan oleh Sayyidatuna Aisyah, apabila Rasulullah sudah menjalankan kewajibannya, seakan-akan aku tidak kenal dengannya dan Rasulullah tidak kenal dengan aku. Kalau sudah tentang kewajiban, seakan-akan saya tidak kenal Rasulullah dan Rasulullah tidak kenal kepada aku, karena itu panggilan Rabbul Alamin. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Masya Allah.